Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa Batam TV, kembali lagi di program UIB Edu Talks, menginspirasi masa depan Anda. Bersama saya Putri Sinta Safira. Di sini pada episode kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik tentunya, tidak kalah dengan episode sebelumnya, yakni behind the scene Ormawa. Betapa serunya mengikuti organisasi mahasiswa di Universitas Internasional Batam. Di sini saya tidak sendiri, tentunya saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat kompeten pada bidangnya, yakni ada Kepala Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Internasional Batam, Bapak Putra Sabar Sihombing Eskom. Hai Pak. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dan tidak hanya itu, kita juga sudah ditemani oleh mahasiswi yang sangat cantik, kakak-kakak ini, yang berperan penting dalam Ormawa Universitas Internasional Batam. Salah satunya ada acara besar yang diadakan setiap tahunnya ya, sebagai ketua divisi acara UIB Fest, Kakak Kimberly Mayanti Elsabat Sihombing. Halo Kak. Dan juga ada ketua HMPS Arsitektur Universitas Internasional Batam, yakni Kak Vidya Nashwa Rahmat. Halo Kak. Gimana kabarnya ini kakak-kakak dan Pak Sabar? Wah, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan baik, sehat. Oke, sudah siap untuk berbagi sharing-sharing gitu ya mengenai keseruan dari Ormawa Universitas Internasional Batam? Sudah siap. Puji Tuhan siap. Oke, langsung aja nih, udah gak sabar ya, Vira juga mau tanya. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaan, mungkin kan tadi sudah Vira sampaikan nih apa jabatan yang selama ini kayak kakak menjadi ketua divisi acara dari UIB Fest, dan juga kakak sebagai ketua HMPS, iya, himpunan mahasiswa. Oke, boleh dong dikenalin kepada pemirsa Batam TV di rumah, nama dan perkenalkan diri gitu masing-masing. Langsung aja. Dari saya? Boleh Kak Kim. Oke, perkenalkan nama saya Kimberly Mayanti Elsabat Sihombing. Saya salah satu mahasiswa UIB dari program studi ilmu hukum. Jadi di sini saya seperti yang sudah dibilang oleh Kak Vira, sebagai ketua divisi acara dari UIB Fest ya, yang acaranya setiap tahun ada di UIB. Selain itu saya juga ada di himpunan mahasiswa program studi ilmu hukum yang pastinya di situ saya sebagai ketua divisi hubungan masyarakat. Wow, gitu. menjabat dua itu ya. Menjabat dua. Untuk tahun ini dua. Untuk tahun ini dua, sangat aktif sekali Kak. Oke, boleh dari Kak Vidya dulu. Ya, perkenalkan nama saya Vidya Nashwa Rahmat. Kebetulan tahun ini saya menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur UIB, dan saya sendiri tentu saja berasal dari jurusan Arsitektur UIB Angkatan 22. Wow, luar biasa. Dan yang terakhir ada Pak Sabar. Oke, perkenalkan saya Putra Sabar Sihombing. Biasa teman-teman mahasiswa panggil saya Pak Sabar gitu ya. Saya di Kepala Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Internasional Batam. Luar biasa. Kita kedatangan narasumber yang sangat keren ya. Oke, jadi ngomong-ngomong tentang Ormawa nih Kak dan Pak, apa sih alasan utama kakak-kakak sekalian ini, terutama ya yang menjadi mahasiswi, aktif di dalam kegiatan tersebut, dan apa sih yang kalian cari dari pengalaman-pengalaman yang sudah dijalani gitu? Boleh dari Kak Vidya deh. Oke, kebetulan kalau saya ya pingin banget untuk join organisasi itu karena pengen mengembangkan soft skill, terutama di bidang organisasi tentunya ya, seperti bagaimana cara memimpin sebuah organisasi. Kita di situ juga bisa belajar tentang time management, cara berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, tentu kan memiliki banyak divisi ya dalam satu organisasi tersebut. Jadi lebih ke ingin mengembangkan soft skill yang seperti itu. Wow, luar biasa. Tapi Kak Vidya ngomong
karena kakak ada mention banyak anggota ya di dalam himpunan arsitektur HMPS itu, apakah sulit gitu kak untuk mengatur banyak kepala nih dalam satu organisasi? Penasaran sih itu. Gimana tuh kak pengalamannya? Tentunya karena ramai ya, Iya. cukup sulit untuk menyatukan banyak kepala di dalam sebuah organisasi. Hanya saja sebagai ketua kan kita tentu harus mendengarkan setiap ide dan aspirasi dari masing-masing anggota. Makanya kita tuh biasanya setiap bulanan itu ada rapat untuk mengevaluasi kinerja, terus juga untuk mengupgrade apa aja yang kurang, yang seperti itu. Itu gunanya untuk menyatukan semua pendapat-pendapat itu. Oh, wah, luar biasa. Oke, dan selanjutnya boleh nih, apa sih pengalaman Kak Kim gitu dari menjabat sebagai ketua divisi acara? Oke. Yang pastinya kalau misalkan dengar organisasi mahasiswa itu udah pasti untuk soft skill ya. Maksudnya untuk mengembangkan relasi juga. Tapi karena di UIB ini juga sebenarnya ada syarat kelulusan, yaitu ada poin SA. Nah kebetulan kalau misalkan kita gabung nih jadi organisasi mahasiswa, kita bisa dapat tambahan poin SA. Jadi mendapat sertifikasi. Lalu selanjutnya karena saya mendapat beasiswa ya, beasiswa full, dan itu juga kita harus ada yang namanya aktif dalam organisasi mahasiswa. Makanya saya menjabati sebagai ketua divisi acara maupun hubungan masyarakat di Kolsa itu selain dari tuntutan beasiswa tapi juga keinginan. Oh wow, jadi kakak-kakak mahasiswa ini sangat aktif ya dalam kegiatan yang ada di Universitas Internasional Batam. Luar biasa. Oke kak, Vira penasaran nih tentang UIB Fest sama Kolsa ya tadi. Iya, Kolsa adalah himpunan mahasiswa di program studi ilmu hukum. Oke. Nah kak, di sana apakah banyak acara yang kakak emban, atau ada nggak satu acara itu yang menurut kakak paling ikonik gitu? Di mana nih salah satu? Sebagai humas ya kakak? Sebagai hubungan masyarakat. Nah kalau misalkan di Kolsa sendiri itu kerja hubungan masyarakat itu cukup berbeda. Kalau misalkan humas kan kita kayak ke masyarakat atau gimana ya. Cuman kalau di Kolsa sendiri itu dia lebih ke publikasi dalam media sosial. Jadi membuat konten. Jadi setiap ada acara dari divisi-divisi lain yang mempublikasikan ke media sosial itu adalah kita, hubungan masyarakat gitu. Dan boleh dong kak, karena Kak Kim kan ada dua nih, ada satu lagi yaitu UIB Fest yang akan dilaksanakan waktu dekat ya. Benar. Oh, dan itu setiap tahunnya ya kak? Setiap tahun pasti. Terus ada. Sekarang UIB Fest yang keberapa nih kak? Untuk tahun ini adalah UIB Fest yang ketiga. Yang ketiga. Benar. Terus di UIB Fest itu ada apa aja nih kak biasanya? Di UIB Fest itu yang pastinya ada lomba ya. Setiap tahun kita pasti ada lomba. Terus juga ada seminar. Terus ada bazar ya. Kita membuka tenan untuk umum. Terus juga ada pameran dari program studi lain. Seperti contohnya program studinya Kak Vidya, arsitek. Jadi di situ mereka memberikan hasil karya mereka ditunjukkan oleh masyarakat umum. Tidak hanya arsitektur, namun prodi-prodi yang lain juga, ya. benar. Wow, luar biasa, bakal rame tuh kak setiap tahunnya. Wah, oke. Mungkin dari Pak Sabar boleh ditambahkan. Oke, mungkin tambahan dari saya kali ya. Jadi karena di UIB itu kita BPKA, Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni ini berperan sebagai wadahnya mahasiswa. Jadi teman-teman ini dari HMPS itu himpunan mahasiswa program studi. Jadi kalau pemirsa Batam TV belum tahu gitu ya, tadi sebutin HMPS, UKM gitu ya. Nah, HMPS itu himpunan mahasiswa program studi, dan masing-masing program studi punya HMPS-nya masing-masing. Lalu yang kedua adalah unit kegiatan mahasiswa. Dan unit kegiatan mahasiswa ini adalah sesuai dengan minat bakatnya mahasiswa. Dan ini sebagai wadah untuk teman-teman mahasiswa untuk berkegiatan ekstrakurikuler kalau gitu ya. Karena kita tahu sendiri ya, saya juga sangat bangga dengan teman-teman mahasiswa di UIB karena sebagian besarnya bekerja, tapi tetap aktif seperti Vidya, seperti Kim. Mereka juga tetap aktif di organisasi mahasiswa walaupun mereka juga bekerja. Begitu. Dan untuk terkait dengan
kegiatan setiap tahunnya UIB, ada UIB Festival. Jadi tadi disebutin UIB Fest gitu ya. UIB Fest itu UIB Festival ya. Jadi itu diacarakan setiap tahun dan tahun ini tahun ketiga, terbuka untuk umum gitu ya. Jadi kita sangat welcome untuk masyarakat Kota Batam untuk datang ke kampus kami gitu ya untuk menghadiri kegiatan UIB Fest ini tanggal 11 sampai 13 Juni. Nanti di sana isinya ada banyak, tadi sudah disampaikan juga sama Kim, ada bazarnya juga dari UMKM yang ada di Kota Batam, terus juga ada penampilan-penampilan dari teman-teman mahasiswa, terus juga di sana ada lomba, salah satunya ada lomba dance cover, terus juga ada lomba solo pop, terus juga ada lomba esai, fotografi. Jadi banyak lombanya, dan itu juga lombanya terbuka untuk umum. Jadi bisa diikutin, minimal yang pasti dia usianya 17 tahun. Begitu. Wow, banyak sekali ya kegiatan yang ada di Universitas Internasional Batam, Bapak. Oke, nah tadi sudah disebutkan bagaimana keseruan dalam kegiatannya. Kemudian Pak, menurut Bapak nih, apa sih tujuan utama dari adanya Ormawa dan di kampus? Kemudian dan bagaimana sih Bapak melihat para mahasiswa memiliki peran penting gitu dalam Ormawa dalam mensukseskan tujuan tersebut, tujuan mereka? Oke, sebetulnya sih Ormawa pasti sangat di semua kampus ya, bukan cuma di UIB gitu ya. Ormawa itu sebagai wadahnya teman-teman mahasiswa untuk melatih soft skill. Kalau di jurusannya mungkin yang dilatih adalah hard skill gitu ya, kayak Kim mungkin dari prodi ilmu hukum, dia akan belajar tentang hukum di Indonesia, undang-undang dan lain sebagainya. Kalau Vidya juga dari prodi arsitektur juga ngedesain bangunan dan lain sebagainya. Nah, kalau di Ormawa mereka lebih melatih soft skillnya, jadi kemampuan mereka dalam memanage sesuatu gitu ya, memanage kegiatan, karena kan di masing-masing Ormawa mereka pasti berkegiatan. Beberapa kegiatan Ormawa juga ada yang cukup besar gitu yang mereka bisa akomodir sendiri, kayak ada lomba, terus mereka juga ngadain baksos, terus mereka ngadain yang lebih fun itu mereka ngadain fun day biasanya, mereka bisa kadang ke pantai dan sambil bersih-bersih tetap bermanfaat ya. Jadi tujuan Ormawa ini adalah untuk teman-teman ini melatih soft skill-nya, di mana mereka itu akan berguna, soft skill itu akan berguna ketika mereka lulus dan terjun di dunia kerja gitu. Karena kan kerja bukan hanya tentang hard skill, tapi mereka juga harus bisa komunikasi, tadi disampaikan, terus mereka juga harus bisa memimpin rapat kecil lah ya. Kalau di Ormawa kan bisa rapat kecil dan mereka itu akan terlatih cara berbicaranya, terus bagaimana cara menyatukan pendapat. Otomatis kan dalam dunia kerja juga akan punya banyak rekan kerja dan lain sebagainya, punya pendapat masing-masing, bagaimana bisa menyatukan pendapat untuk mencapai tujuan yang sama. Wow, gitu. Melatih diskusi ya, betul, melatih leadership juga. Iya, benar. Tadi Pak Sabar ada mention nih tentang ada fun day, ada kegiatan bakti sosial. Kemudian Kak, boleh dong Kak Vidya, dari Kak Vidya nih, HMPS ya, Himpunan Mahasiswa di Program Studi Arsitektur. Betul. Ini ada kegiatan apa saja sih Kak biasanya? Apakah ada fun day? Kemudian kalau ada fun day tuh biasanya di mana dan kemana gitu serunya? Kebetulan untuk setiap tahun kita selalu ada fun day. Jadi fun day itu sendiri kita mengajak untuk mahasiswa-mahasiswa baru, maba-maba untuk bergabung di dalam fun day tersebut supaya untuk lebih mengenal satu sama lain dengan teman-teman seangkatan, dengan kakak-kakak tingkatnya, ataupun dengan teman-teman yang sebelumnya nih pas ospek belum pernah berbicara satu sama lain walaupun satu jurusan. Di dalam fun day itu mereka punya kesempatan untuk mengenal satu sama lain lebih jauh. Nah, untuk tahun ini kebetulan fun day tahun ini program studi arsitektur itu berkolaborasi dengan program studi teknik sipil. Jadi fun day-nya kita menyatukan dua prodi tersebut yang dalam satu fakultas, FTSP, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Jadi untuk teman-teman dari arsitektur maupun teknik sipil itu bisa mengenal satu sama lain lebih dekat lagi karena berbeda jurusan kan ya. Iya. Jadi itu adalah salah satu kesempatan untuk maba-maba untuk mengenal teman-teman di luar dari jurusan mereka. Wow, berarti fun day ini bukan hanya mahasiswa baru saja ya, bukan mahasiswa baru saja dari arsitektur, namun juga ada satu fakultas ya. Iya, betul. Teknik sipil. Wow, luar biasa. Nah Kak, kalau Kak Kim nih, tadi kan sudah di arsitektur, kalau di ilmu hukum gimana nih Kak?
Kalau di ilmu hukum itu tahun ini kita di kampus aja, cuman memang ilmu hukum itu agak sedikit berbeda dari prodi lain. Mungkin sama seangkatan juga, mereka saling mengenal satu sama lain. Terus kita juga di situ adain seperti latihan awal mereka untuk menjadi anak hukum. Jadi ada beberapa kayak mungkin ada latihan debat atau apa. Jadi kita ada eventnya setiap tahun pasti ada yang baru gitu. Oh oke, ini menarik nih Kak Kim. Karena tadi ada mention spesifik ya kalau di sana ada melatih untuk menjadi anak ilmu hukum gitu. Benar. Ada berdebat atau semacamnya Cerdas gitu ya. cermat juga ada. Oh cerdas cermat. Nah Kak Vidya jangan mau kalah dong. Untuk arsitektur nih ada apa nih Kak kalau spesifiknya dalam kegiatan mahasiswa? Oke. Kami biasanya itu untuk kegiatan mahasiswa hampir sama sebenarnya seperti yang telah disampaikan Kim. Kita pastinya punya banyak sekali kegiatan untuk mengembangkan bakat-bakat yang dipunya sama anak arsitektur. Apalagi kan kita arsitektur itu nantinya akan bekerja dalam satu kelompok yang besar. Karena kita dalam arsitektur itu pasti ada arsiteknya, ada kontraktor, ada sipil dan lain-lain. Jadi setiap kegiatan yang kita buat itu bisa melatih mereka untuk berbicara di depan banyak orang karena nantinya mereka pasti akan membicarakan tentang desain mereka kepada banyak orang. Terus juga untuk melatih sketch karena kan kita arsitek pasti menggambar ya. Betul. Kita setiap tahun atau setiap semester itu pasti ada kegiatan lomba sketch. Betul. Lomba sketsa. Iya. Jadi disitulah nanti semua mahasiswa arsitektur itu bisa ikut daftar dan melombakan sketch mereka. Jadi mereka bisa mengembangkan skill sketch, bisa mengembangkan skill untuk mereka berkelompok nantinya kan bekerja secara berkelompok. Ada banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya yang serupa. Luar biasa nih kegiatannya ya. Kemudian nih Kak, tadi kan sudah spesifik ya dalam kegiatan-kegiatan di berbagai jurusan. Saya penasaran nih, kan tadi di UIB Fest itu adalah salah satu program yang menggabungkan seluruh program studi kan ya. Kemudian ada nggak Kak kolaborasi-kolaborasi lain selain Fande yang arsitektur dengan satu fakultas, itu semua program studi di Universitas Internasional Batam ada satu acara gitu selain UIB Fest? Atau UIB Fest ini apakah semua dalam HMPS itu ikut andil dalam itu atau bagaimana pilih panitia lain atau gimana tuh Kak? Untuk UIB Festival itu memang kita mencakup untuk program studi lainnya. HMPS itu dijadiin satu di UIB Festival kayak gitu. Jadi saling berkontribusi lah dalam situ. Jadi karena ini koordinasinya tetap di bawah BPKA gitu ya. Jadi UIB Fest itu adalah salah satu kegiatan dari HMPS dan UKM gitu. Jadi kalau dua ini kan mewakili HMPS. Sebenarnya kita ada UKM gitu ya. UKM itu yang tadi saya bilang, unit kegiatan mahasiswa yang sesuai minat bakat. Jadi kalau dia punya bakat seni, dia punya bakat olahraga, kita ada banyak UKM gitu ya. Jadi UIB Fest ini adalah kepanitiaannya otomatis dari teman-teman HMPS dan UKM gitu. Jadi semuanya teman-teman ini yang ambil andil dari mulai mereka merancang tema, desain, terus mereka juga membuat proposal sponsorship, terus mereka juga meng-approach beberapa perusahaan untuk bisa mensponsori atau untuk bisa mensponsori kegiatan UIB Fest tahun ini. Jadi itu merupakan bentuk kerjasama yang setiap HMPS dan setiap UKM pasti ada di dalam UIB Fest. Gitu. Wow, kolaborasi berarti UIB Fest ini kolaborasi dalam UKM dan juga HMPS. Benar. Luar biasa ya. Mungkin boleh sedikit ditambahin contohnya di UIB Festival itu juga mungkin dari UKM ya, UKM Band kan kita ada UKM Band. Nah di situ juga kita mewadahi mereka untuk tampil di UIB Festival. Kayak gitu. Betul. Berarti semua UKM di Universitas Internasional Batam akan tampil di UIB Festival. Untuk UKM Tari juga mereka juga tampil di UIB Festival. Luar biasa, makanya diadakan sampai 3 hari ya. Benar, ada 3 hari. Bakal
seru banget sih. Betul. Jadi makanya itu tadi kita ajak masyarakat Batam untuk datang meramaikan kegiatan UIB Festival UIB yang ketiga tahun ini di tanggal 11 sampai 13 Juni nanti. Jadi selama 3 hari masyarakat Batam boleh datang ke kampus kita gitu ya, sambil melihat-lihat mungkin ya, karena kan mungkin nggak semua masyarakat Batam pernah datang ke kampus kan. Betul. Jadi boleh ini kesempatan buat masyarakat Batam untuk datang ke kampus, meramaikan bazar kita dari UMKM sekota Batam dan melihat penampilan teman-teman mahasiswa yang ada di UIB. Luar biasa, bisa kuliner ya di Iya, UIB. betul. Sekalian. Betul sekali. Wow, informasi yang sangat menarik ya tentang UIB Fest dan kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan di Universitas Internasional Batam. Tapi bukan hanya itu saja, karena tentunya masih banyak hal lagi yang bisa kita gali lebih dalam mengenai serunya kegiatan Ormawa di Universitas Internasional Batam. Jangan kemana-mana, UIB Edu Talks akan segera kembali pada jeda iklan berikut ini. Humas UIB. Aduh, lu mau apa? Lah, lu mau apa? Gue mau daftar gizi UIB lu. Oh, gue mau daftar biologi UIB. Bukan nggak ada biologi-biologinya. Lu ngapain daftar biologi? Kan udah dapat beasiswa penuhnya lah. Lo pasti juga mau kan? Iya sih. Nih ya, nggak usah nyia-nyiain kesempatan ini. Kalau kita daftar gizi UIB, biologi UIB, kita free biaya SKS, biaya uang gedung. Udah, ringan beban orang tua. Wah iya, apalagi dapat rekomendasi dari guru BK, jadi bebas biaya pendaftaran. Ya udah, nunggu apa lagi? Ayo. Wah ayo. Selamat datang di Silakan Kak. Halo Kak, mau konsultasi dengan dokter bisa? Boleh, mari saya antar ke ruang konsultasi. Udah Kak? Iya. Selamat datang di Astana Guest Hotel, Ibu. Ada yang bisa dibantu? Halo Kak, saya mau pesan kamar untuk staycation selama 1 minggu. Oh, boleh Kak. Halo, dengan Cindy. Perkenalkan saya Dr. Jenny ya. Boleh saya tahu keluhannya apa? KTP curiga asing ya. Kalau boleh tahu, kamu kuliah di mana ya? Kuliah di UIB. Nah, pas banget nih. Khusus semua warga UIB, kamu bisa nikmati banyak benefit di mitra-mitra UIB seperti di Balison, Kamu bisa dapat diskon sampai 10%. di Astana Goya City Hotel. Kamu bisa dapat harga spesial di semua tipe kamar. Di sini dapat apa aja sih, Dok? Dapat free konsultasi, dapat diskon untuk treatment, dan produk MD Lab. Tunggu apa lagi? Nikmati semua benefit bersama mitra-mitra UIB sekarang. Mau kamu mahasiswa, dosen, staf, bahkan alumni, cukup bawa kartu tanda pengenal bahwa kamu adalah warga UIB dan Gold Card jika kamu adalah alumni, kamu langsung bisa nikmati semua benefitnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Cek selengkapnya di sini. Lanjut lagi, Gaspol, Pak. Wih, kan. Hai, gua Doni. Keseharian gua bangun, kerja, pulang, tidur. Bangun, kerja, pulang, tidur. Bangun, kerja, pulang, tidur. Kecuali hari Sabtu dan Minggu, gua full tidur seharian. Itu udah gua lakuin selama 7 tahun. Setelah lulus sekolah, ngeliat teman-teman gua udah pada nikah, karir bagus, sedangkan gua masih gini-gini aja. Bisa sih naik pangkat, tapi kata Pak Bos, Kamu tuh bisa naik pangkat. di umur gua yang sekarang, kelamaan bagi gua ngabisin waktu 4 tahun buat kuliah. Ada gak ya kuliah yang bisa dapat gelar tanpa harus kuliah selama 4 tahun? Ada, RPL UIB jawabannya. Kuliah cepat, terjangkau, dan modal pengalaman kerja melalui program rekognisi pembelajaran lampau UIB. Konversikan pengalaman kerja kamu dan lanjutkan sisa tahun kuliahnya saja. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp kita ya.
Selamat datang kembali pemirsa Batam TV dengan program UIB EduTalks menginspirasi masa depan Anda. Bersama saya Fira, Pak Sabar, Kak Vidya dan juga Kak Kim. Di sini membahas tentang betapa serunya kegiatan Ormawa, organisasi mahasiswa di Universitas Internasional Batam. Oke, tadi kan kita sudah membahas ya itu serunya gimana, terus ada tadi UIB Fest juga, dan ini nih Kak yang paling penasaran nih kepada pemirsa Batam TV di rumah juga. Apa sih momen yang paling sibuk dan yang paling seru gitu yang selama ikut Ormawa dan yang bisa mikir kakak itu seperti wah momen ini berharga banget nih, jadi pengalaman yang luar biasa nih nanti gitu. Boleh dari Kak Kim deh. Kalau dari saya ya, yang pertama kalau misalkan dari HMPS Ilmu Hukum, kita ada yang namanya project itu Kolsa Goes to School. Jadi Kolsa Goes to School itu adalah kita di mana datangin sekolah-sekolah yang ada di Batam, memberikan edukasi hukum terkait hukum kepada mahasiswa. Karena hukum itu bukan hanya untuk lulusan hukum, tapi setiap masyarakat di Indonesia berhak tahu apa itu hukum, biar nggak disalahgunakan lah hukum itu. Nah kalau misalkan yang tahun ini ya yang paling berharga itu adalah menjadi ketua divisi di acara UIB Fest pastinya, karena acaranya cukup besar dan itu emang acara yang setiap tahun ada. Ya di situ kita juga ada lomba-lomba seperti yang tadi udah dibilang, itu lomba-lombanya yang paling barulah sekarang itu ada yang namanya ranking 1. Nah itu kita mengajak siswa-siswi pelajar dari sekolah-sekolah yang ada di Batam untuk ikut adil lomba ranking 1 di UIB Fest langsung. Wow, gitu. Ramai sekali ya berbagai lomba yang ada ya Kak. Kalau mau daftar nih misal, kalau mau daftar atau pantengin nih, syaratnya apa aja ya, ada di mana tuh Kak? Ada di Instagramnya UIB Festival, bisa dicek aja langsung di Instagramnya, ada lomba-lomba yang akan kita adakan, terus ada syarat dan ketentuannya juga. Luar biasa. Oke, terima kasih Kak Kim. Dan Kak Vidya nih, apa sih momen berharganya? Kalau momen berharga, kayaknya rasanya setiap momen tuh berharga ya. Itu benar. Benar, ya itu benar. Tapi balik lagi tadi, kalau masa-masa tersibuk itu kayaknya masa-masa di saat sekarang yang lagi ada UIB Festival, karena kan kita semua program studi, semua UKM, semua Ormawa ya, kan berkolaborasi di UIB Festival. Kita juga HMPS Arsitektur itu selalu ada pameran di setiap UIB Festival, setiap tahunnya tuh kita ada pameran. Jadi kalau dibilang tersibuk udah pasti di saat-saat UIB Festival kayak gini udah pasti yang tersibuk. Dan itu termasuk salah satu yang berharga juga sih, sampai bikin ngerasa kayak beruntung banget bisa join organisasi, terutama HMPS. Luar biasa, menjadi pengalaman yang sangat berharga ya untuk. Oh iya Kak, ngomong-ngomong tentang pameran nih, kan kalau arsitektur berarti dia harus membuat suatu rumah gitu ya Kak, kecil atau gimana ya? Maket ya? Maket. Oke. Kira kan nggak tahu ya, jadinya yang kecil itu kan yang wow, yang biasanya banyak desain gitu. Benar, kita karena setiap semester itu kan bangunan yang kita bikin itu berbeda-beda. Kita ada mata kuliah namanya mata kuliah studio. Itu setiap semesternya tingkat kesulitannya akan bertambah. Yang tadinya bikin rumah bisa bikin gedung bertingkat, bisa bikin apartemen, hotel, dan bangunan-bangunan bentang lebar itu kita bikin juga maketnya semuanya. Oh wow, berarti nanti kalau di UIB Fest ada tema tersendiri ya Kak untuk membangun, atau itu freestyle aja biasanya? Kita biasanya untuk pameran di UIB Fest itu kita memamerkan semua karya yang dibuat oleh mahasiswa arsitektur. Semua ya? Semua. Luar biasa nih. Oke, kalau menurut Bapak Sabar sendiri? Oke, kalau bagi saya sih sebetulnya teman-teman mahasiswa ini sangat hebat ya. Maksudnya tadi saya sudah sampaikan juga. Mereka itu kan bekerja, posisinya adalah bekerja. Dari jam 8 sampai jam 5 kerja, terus Sabtu Minggunya dipakai lagi nih. Walaupun nggak kuliah tapi dipakai untuk berkegiatan. Mungkin itu jadi momen teman-teman ngerasa kayak
wah ternyata aku bisa ya memanage waktu dengan baik gitu ya. Karena kan kita bayangkan saja, mereka bisa meeting persiapan saja bisa malam hari gitu ya. Mereka bisa meeting itu online dan offline ya. Offline dan offline tuh mereka bisa meeting sampai malam. Belum lagi nanti kalau kegiatannya kayak UIB Fest ini pasti masa tersibuk. Tadi kan sudah disampaikan sama Kim sama Vidya gitu kalau UIB Fest ini masa tersibuk. Karena memang saya sendiri sebagai di BPKA gitu ya, ngelihat progres teman-teman setiap minggunya itu pasti ada gitu. Karena panitia UIB Fest ini paling gede gitu, lebih dari 100 mahasiswa untuk kepanitiaannya sendiri di berbagai divisi gitu ya. Kalau di Kim tadi kan ketua divisi acara gitu ya, di dalam divisi acara aja ada berapa banyak mahasiswa yang harus dibagi tugas gitu ya. Dari mulai persiapan, kalau di acara itu saya ada lihat mereka lagi kemarin itu ya sebelum kita publish kegiatan UIB Fest-nya, mereka bikin panduan, terus mereka bikin link pendaftaran, desain juga, itu kolaborasi dengan tim desain, itu tim desainnya dari Prodi Sistem Informasi, dari Prodi Teknologi Informasi. Jadi saya ngerasa ini adalah hal-hal yang tadi disampaikan adalah hal-hal yang nggak terlupakan bagi mereka sebagai pengurus himpunan mahasiswa program studi maupun pengurus di unit kegiatan mahasiswa. Luar biasa, kolaborasi yang sangat besar dan paling tersibuk ya. Betul. Luar biasa. Oke, terus ini kan tadi sudah dibahas nih UIB Fest. Terus gimana nih Kak menurut Kakak sendiri dan Bapak itu tentang komunikasi dan koordinasi antara mahasiswa dan pihak kampus dalam menjalankan kegiatan Ormawa? Apakah ini sudah berjalan lurus-lurus aja, gampang gitu ya? Ataukah ada yang harus atau masih bisa ditingkatkan kembali gitu? Apalagi tadi sudah dibicarakan bahwa berhubungan dengan BPKA langsung ya, kalau bagian UKM dan HMPS. Oke, boleh dari Kak Vidya? Kita untuk komunikasi dengan BPKA itu kita sangat lancar ya, karena kebetulan setiap kali kita memiliki program kerja di unit kegiatan mahasiswa maupun HMPS sendiri, itu kita pasti akan membuat proposal tentunya. Sudah di dalam proposal tersebut ada anggaran, ada kegiatannya dan lain-lain segala macam rincian. Itu akan diserahkan langsung ke BPKA dan nanti akan direview dan disetujui langsung oleh BPKA. Oh gitu. Kemudian Kak, kalau pameran-pameran tersebut biasanya BPKA pasti kan ada support nih. Betul. Ada support nih pastinya kan, karena kita kan harus pengajuan proposal dan segala macamnya ya. Peminjaman ruangan gitu. Iya gitu. Itu kan pasti ada kayak ada yang disetujuin, ada yang lebih ini mungkin bisa diperbaikin atau bagaimana gitu. Kalau menurut Kakak sendiri itu lancar saja atau memang ada yang ingin ditingkatkan? Kita sejauh ini sih lancar-lancar saja ya, karena di dalam proposal tersebut kan juga ada pengajuan untuk peminjaman ruangan, peminjaman fasilitas dan lain sebagainya macamnya. Biasanya kalau misalkan memang ada kekurangan dari sebuah proposal tersebut, itu akan dikomunikasikan oleh BPKA dan ke kami mahasiswa. Itu sekaligus akan diberikan catatan bahwa hal tersebut perlu diperbaiki. Tapi biasanya kami lancar-lancar aja sih. Wow, aman ya berarti kalau mau bikin acara ini. Oke, langsung kita pindah ke Kak Kim nih. Karena Kak Kim ada dua, jadi jelasnya ada UIB Fest dan juga ada dari Kolsa ya tadi, HMPS Ilmu Hukum. Kalau untuk di kampus UIB sendiri itu menurut saya cukup enak ya, karena ya sama seperti Kak Vidya, kita lancar. Terlebih lagi kalau misalkan BPK itu sangat membantu kalau misalkan contoh ada perlombaan, nah administrasi itu dibantu dan disupport oleh pihak BPKA. Jadi menurut saya memang cukup enak sih kita, nggak perlu mikir. Biasanya mungkin ada yang harus buat sendiri. Nah kalau misalkan kita karena dibawahi oleh BPKA, jadi surat menyurat administrasi itu dipersiapkan oleh pihak BPKA begitu. Oke, wow luar biasa. Nah tadi Kak Kim kan ada bilang ya kalau ada menginformasikan bahwa
yang paling seru itu Kolsa Go to School. Iya, benar. Itu contoh support dari BPKA apa ini? Yang pasti proposalnya di-approve. Surat ke sekolah Surat gitu ya. ke sekolah. Nah ini juga yang paling penting, surat kunjungan ke sekolahnya. Kan kita nggak mungkin langsung datang ke sekolah, permisi saya mau, nggak mungkin dong. Nah, jadi karena kita di proposal juga melampirkan kita membutuhkan surat kunjungan ke sekolah, jadi pihak BPKA membuat dengan tanda tangan dari wakil rektor ya Pak, yang berarti kan suratnya formal ya. Jadi kita bisa datang ke sekolahnya dan diberi izinnya cepat karena sudah ada surat formal dari kampus. Luar biasa. Berarti BPKA sangat mendukung dan mensupport ya acara-acara yang dikembangkan atau ingin diwujudkan oleh seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Internasional Batam. Oke, nah tadi juga ada dibilang kalau ikut Ormawa ini untuk menambah soft skill, untuk menambah banyak macam hal ya yang benefitnya. Terus menurut Kak Kim, menurut Kak Kim nih apa sih skill atau pembelajaran yang paling berharga yang kakak dapat dari Ormawa yang nggak pernah dipelajarin di kelas biasa gitu? Yang pertama adalah yang pasti manajemen waktu ya, karena kan di sini saya juga kerja, walaupun kerjanya di UIB juga. Tapi kan mungkin kalau di kampus itu di kelas kita belajar teori bersama dosen, tapi kalau misalkan kita di organisasi ini kita langsung terjun nih praktek gitu, jadi kita bisa membagi waktu, terus leadershipnya juga diasah di situ, terus public speaking yang paling penting kita bisa ngomong di hadapan orang yang banyak, itu yang paling penting karena nanti di saat kita kerja kalau misalkan kita mentalnya belum dibina dari awal mungkin agak susah nanti ke depannya. Kayak gitu. Luar biasa ya. Oke, kemudian dari Pak Sabar deh, boleh kalau dari saya sih tadi menyambung pertanyaan sebelumnya gitu ya. Jadi sebetulnya saya nggak sendirian di BPKA gitu ya Kim ya dan Vidya. Jadi di BPKA itu ada timnya, ada staffnya juga. Jadi yang membantu teman-teman mahasiswa agar cepat untuk dilayani gitu ya. Karena BPKA kan pasti melayani teman-teman mahasiswa untuk berkegiatan. Dan kenapa tadi disampaikan juga ada revisi dan lain sebagainya, itu pasti karena kan teman-teman mahasiswa kan juga belajar, namanya juga belajar bikin proposal gitu. Jadi kita dari BPKA-nya adalah sisi untuk pendampingan atau untuk membimbing teman-teman bagaimana cara membuat proposal yang benar gitu. Dan juga kita akan pasti infokan selalu gitu ya kalau misalnya ada sesuatu yang kurang atau misalnya kurang ditambahi di dalam proposalnya. Dan itu yang membuat mungkin teman-teman tadi ngerasa bahwa lancar-lancar aja di BPKA dan semuanya di-provide gitu ya sama BPKA. Karena memang di BPKA juga timnya juga lumayan banyak gitu dan kita juga sudah selalu gitu ya setiap tahun pasti akan melaksanakan kegiatan ini. Maksudnya setiap Ormawa kan ada periodenya gitu ya kan, setahun sekali mereka ganti kepengurusan dan itu pasti di awal pengurusan baru kita BPKA mengadakan yang namanya sosialisasi dan workshop di mana mereka harus bikin program kerja dulu. Program kerja Ormawa mereka harus punya 3 indikator yang paling penting. Yang pertama adalah mereka mengadakan kegiatan yang sifatnya ujungnya adalah prestasi, yang kedua adalah regenerasi, dan yang ketiga adalah pengembangan soft skill-nya mereka. Jadi program kerja mereka harus merujuk dari 3 indikator ini, di mana nanti dari BPKA akan mengumpulkan semua program kerja dari HMPS ataupun UKM yang akan mereka laksanakan di masa periode mereka berjalan. Gitu, makanya prosesnya akan lebih smooth karena kita sudah tahu, next month mereka akan ngadain kegiatan ini. Juni, April, Mei, Juni, Juli mereka mau kegiatan apa, kita sudah tahu mereka mau kegiatan apa. Gitu. Dan komunikasinya selalu teman-teman kalau di BPKA kita punya line yang mereka bisa kontak, teman-teman mahasiswa bisa kontak melalui line-nya BPKA untuk menanyakan dan mereka bisa mengirimkan proposalnya melalui email dan nanti juga dari admin di BPKA akan langsung menginfokan ke pengurus Ormawa jika ada kekurangan. Gitu. Wah, ternyata tidak selancar-lancar itu ya. Betul. Jadi memang karena ada banyak tim di dalam BPKA, jadinya Kak Vidya ataupun Kak Kim merasa itu lancar saja. Karena nggak mungkin saya kerjain sendiri dong, ya kan? Betul. Dan saya juga baru tahu nih Pak, berarti di dalam suatu kegiatan ini distruktur terlebih dahulu ya, jadi makanya sudah bisa langsung di-approve gitu. Benar.
benar. banyak kegiatan juga ya ternyata. Terus Kak Vidya boleh nih, boleh ya saya tanya karena memang penasaran banget nih di HMPS, di Himpunan Arsitektur tentunya. Itu biasanya dalam setahun karena tadi ada periode masing-masing. Dan Kak Vidya di periode ini 1 tahun ya? Iya, betul sekali. Wow. Itu ada acara apa aja ya Kak? Maksudnya kayak dalam setahun ini acara apa saja yang sudah Kakak ajukan gitu, laksanakan di yang sudah diajukan tentu ada banyak ya. Oh iya. Yang sudah terlaksanakan alhamdulillah sudah setengah lebih. Kita dari awal periode itu tentu ada fun day yang tadi sudah sempat di-mention ya, ada fun day. Lalu kita juga ada lomba sketch tadi. Sketch itu nama lombanya Intuition, itu sudah pasti ada. Kita juga ada pameran yang nanti di WIB Festival ada. Terus nanti kami biasanya juga setiap semester akan ada, karena setiap semester kan mahasiswa-mahasiswa ini akan mengeluarkan produk baru dari hasil mata kuliahnya. Sehingga setiap kali pergantian semester kami akan mengadakan yang namanya exhibition, yaitu pameran itu tadi. Dan untuk selanjutnya yang sedang akan berjalan, yang baru saja di-approve oleh BPK, itu kami nanti akan mengadakan workshop untuk mengembangkan skill kami, karena nanti pada dasarnya kami ini produk yang akan kami hasilkan itu bisa berupa maket, bisa berupa poster, bisa animasi, bisa 3D, dan gambar kerja, dan lain-lain. Jadi ada banyak produknya. Jadi nanti di workshop itu kami akan mengajarkan adik-adik yang baru yang belum familiar dengan software-software yang akan digunakan di semester-semester atas. Oh wow, berarti ada workshop juga ya, luar biasa itu banyak sekali loh, hanya satu prodi. Iya benar. Kemudian dari Kak Kim nih di ilmu hukum, biasanya yang apa kegiatan yang sudah dijalankan dan apa saja yang masih dalam on progress gitu, boleh diberitahu sedikit. Kalau yang sudah dijalankan yang pasti ya Kolsa Goes to School, terus kita ada yang namanya Kolsa Report, di mana kita mengulas kasus-kasus terbaru ya, sesuai dengan pandangan hukum mahasiswa hukum UIB. Mungkin itu salah satu program kita yang emang dia bulanan adanya gitu. Jadi rutin gitu. Program di Kolsa sendiri itu dia lebih ke rutin kayak gitu. Betul. Wow, oke. Berarti tadi lebih masuk ke tema hukumnya ya Kak? Iya, benar. Wow, oke. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Seberapa besar sih pengaruh kegiatan Ormawa terhadap pengembangan soft skill mahasiswa, dan menurut pengalaman kakak-kakak sendiri gitu, dari soft skill kakak yang sudah kakak dapatkan, seberapa besar pengaruh dari Ormawa sendiri? Atau ada yang lain, atau Ormawa yang paling out of the point gitu untuk pengaruh pengalaman selama ini? Gimana? Boleh dari Kak Vidya? Kalau pengaruhnya tentu besar ya, karena kan soft skill yang didapat tadi sempat di-mention juga sama Kim, itu time management. Dari Ormawa ini, dengan adanya join Ormawa, terus juga saya sempat bekerja juga, terus harus mengatur waktu membagi dengan perkuliahan, karena perkuliahan di malam hari ya untuk arsitektur itu. Jadi time management yang didapatkan itu sangat-sangat berpengaruh besar di saya sendiri ya kalau berbicara ini. Jadi saya bisa belajar untuk mengatur waktu dengan lebih baik, sehingga sehari-harinya itu semua kegiatan saya sudah terjadwal dan terbiasa akhirnya dengan kegiatan yang beruntutan gitu. Berarti Ormawa berpengaruh besar sekali ya untuk soft skill, luar biasa. Kalau Kak Kim sendiri? Ya sama sih, manajemen waktu itu yang paling berpengaruh besar, karena mungkin waktu sekolah kan kita ya sekolah pulang ya, tapi pas kita udah kuliah kita selain kerja juga, apalagi di UIB itu garis besar mahasiswanya pada kerja, jadi manajemen waktu dari kerja, kuliah, sama organisasi itu kadang bisa ada yang bentrok, bisa ada yang santai, bisa ada yang bentrok. Jadi itu bikin kita, jadi gini cara ngatur waktu. Mungkin kayak seperti yang Pak Sabar bilang, Senin sampai Jumat kita kuliah, kerja, Sabtu Minggu kita
ke organisasi. Gitu. Luar biasa. Jadi memanfaatkan waktu luang untuk join Ormawa dan membuat suatu pengalaman ya, mengembangkan soft skill juga. Wow. Karena nggak sia-sia, ada sertifikatnya juga. Ada sertifikatnya, poin S. Jadi lulus ada banyak sertifikat. Oh, luar biasa. Mungkin Pak Sabar ada yang mau ditambahkan? Oke, jadi paling menambahi dari teman-teman sudah jawab ya. Maksudnya dari BPKA sebetulnya juga pada saat teman-teman ini pengurusan baru gitu ya. Pengurusan baru, mereka nanti kita workshop untuk bikin program kerja dan sosialisasi bagaimana sih pengajuan kegiatan dan lain sebagainya. Tapi tidak lebih dari itu, kita juga di setiap semesternya pada saat mereka sudah berjalan 6 bulan masa baktinya, masa periodenya, kita akan melaksanakan yang namanya monitoring dan evaluasi. Jadi dari BPKA akan mengontrol teman-teman HMPS dan UKM, mana nih HMPS dan UKM yang kegiatannya belum terlaksana atau mungkin yang apa nih kendalanya, karena kan kita pengen tahu juga, siapa tahu mahasiswa mengalami kendala dalam proses pembuatan kegiatan atau proses pengajuan. Di situ kita punya kontrolnya dan kita membantu UKM dan HMPS gitu. Dan kalau ditanya organisasi mahasiswa itu berdampak apa tidak, pasti sangat berdampak ya. Tadi saya sudah sampaikan teman-teman mahasiswa ini kan mayoritasnya bekerja gitu. Jadi otomatis mereka punya waktunya juga minim gitu ya. Jadi otomatis mereka harus maksimalkan waktunya, mengatur waktunya seefisien dan seefektif mungkin. Di mana mereka membagi waktu untuk kerja, kuliah kan bukan hanya kuliah gitu ya, pasti ada tugas, ada ujian juga gitu ya. Jadi pasti persiapannya juga mereka juga akan fokus juga untuk kuliahnya. Jadi jangan sampai kuliahnya oke tapi nggak ikut organisasi, atau terbalik,nya jangan sampai organisasi oke tapi kuliahnya jadinya berantakan. Tapi saya sangat yakin, maksudnya teman-teman mahasiswa UIB yang bergabung di organisasi mahasiswa pasti mendapatkan manfaat yang baik bagi mereka nanti ketika mereka lulus jadi alumninya UIB. Luar biasa, dampak besar Ormawa ya bagi pengalaman ataupun juga mengembangkan soft skill kita. Betul. Oke, di segmen selanjutnya kita akan berbagi cerita, motivasi dan juga banyak ya informasi-informasi inspiratif yang tidak kalah seru dari segmen sebelumnya. Jadi beberapa tips akan diberikan oleh narasumber keren kita ini. Tetap bersama kami, UIB Edu Talks, menginspirasi masa depan Anda. Halo semuanya, perkenalkan kami perwakilan dari Universitas Internasional Batam yang mengikuti program 3+2 di Mingxi University of Technology, Taiwan. Hai semua, perkenalkan nama saya Lisanto. Perkenalkan nama saya Riki. Dan nama saya Bayu. Nama saya Juli. Dan nama saya Jenny Alfiana. Dan saya Sutia. Jadi kami bertiga di sini mengambil program studi desain komunikasi visual, dan kalian? Department Business and Administration. Jadi program 3+2 adalah program kerjasama dari MCUT dengan universitas yang ada di Indonesia. Nah, di sini mahasiswa juga berkesempatan untuk melakukan studinya selama 3 tahun di Indonesia dan melanjutkan S2-nya selama 2 tahun di MCUT. So, dalam 5 tahun kalian bisa menyelesaikan 2 gelar, yaitu S1 dan S2. Jadi, tunggu apa lagi?
MCUT, rumahmu di Taiwan. Greeting and best wishes to everyone. I represent the Faculty of Business and Management and welcome all of you through this introductory video. Our faculty is a hub for innovation, research, and high-quality learning in various fields of business and management. We take pride in providing an academic environment that supports every member in developing competencies and careers. Our faculty offers various study programs designed to meet the needs of the current global market. One of them is the Accounting Bachelor's Program, which emphasizes a strong understanding of accounting concepts and trains students to be critical and analytical thinkers in facing modern business challenges. We also have a Tourism Bachelor's Program, offering deep insights into the dynamic tourism industry. Through this program, our students are equipped with business and management skills and an understanding of global tourism trends to prepare them to be future leaders in the tourism sector. Furthermore, we offer bachelor's and master's program in management that provide a holistic approach to understanding and managing an organization. Our students are trained to be a visionary, creative, and adaptive leaders in facing various challenges in the business world. We also have a strong commitment to continuously improve the quality of our education and research towards international standards. We strive to develop relevant curricula aligned with industry needs, enhance teaching quality, and engage students and partners from both domestic and international in meaningful learning projects and collaboration in both research and community services. With this determination, our faculty will continue to advance and achieve international recognition in the business and management fields. Thank you for your attention. We appreciate your support, and let's together build a better future. Selamat datang kembali pemirsa Batam TV di program UIB Edu Talks menginspirasi masa depan Anda. Iya, tadi sudah dibahas ya, banyak banget nih kegiatan-kegiatan seru yang akan dilaksanakan ataupun yang sudah dilaksanakan di Universitas Internasional Batam. Nah, Kak, tadi kan kita sudah sudah mention sedikit nih tentang tips-tips tadi ya kan di akhir segmen dan akan dibahas gitu di sini. Dan menurut Kak Kim dulu deh, apa sih Kak tips-tips untuk jago atau bisa lancar gitu ikut di Ormawa sendiri, apalagi di kegiatan-kegiatan Universitas Internasional Batam? Tips buat jago, bukan buat jago mungkin ya. Oh ya, bukan buat jago, buat apa ya? Lebih ke untuk lebih lancar gitu ya, untuk lancar. Bisa mungkin tips membagi waktunya mungkin dengan banyak waktu. Ya itu mungkin bisa bikin schedule ya. Kalau misalkan apalagi kalau misalkan kamu punya banyak HMPS, maksudnya join di banyak HMPS juga di UKM, itu pasti ada yang misalkan rapat hari ini sama nih rapatnya sama. Pasti sering terjadi ya, sering terjadi. Nah itu tuh biasanya kita bikin, kalau misalkan saya sendiri bikin kayak di Excel gitu, biasanya, tapi minta tolong bantuan temen, tapi kayak karena kadang anaknya pelupa juga, jadi kayak misalkan saya hari ini ada ini nih, atau enggak misalkan ada nge-MC nih di sini, nah itu ditulis, jadi misalkan jadwal kita bisa diperkirakan lah, oh ini udah ada yang isi, berarti kita bisa di hari lain misalkan untuk rapatnya atau pertemuan lainnya kayak gitu. Berarti lebih ke to-do list, terus habis itu mencatat ya. Benar, wow, itu yang paling penting. Dan jangan takut dan jangan pikir-pikir kayak, udah bisa nggak ya aku nanti di situ, jangan dipikir
langsung aja gas. Gas aja. Gas aja ya. Jadi harus berani mengambil optimis juga. Betul. Oh wow, percaya dirinya harus ada. Nah tadi kan untuk memanajemen waktu, kakak kan ada kerja, kuliah, kuliah kan juga tadi sudah dimention ada banyak tugas ya, project juga segala macam, juga rapat di Sabtu Minggu. Berarti kakak untuk tipsnya adalah mencatat to-do list gitu ya, dan little reminder gitu dari teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Kak Kim. Boleh deh dari Kak Vidya nih, apa tips-tipsnya Kak? Kurang lebih ya sama kayak Kim ya, cuman kalau saya sih nggak pakai Excel. Pakai alarm. Kurang jago juga ya kalau di Excel. Itu biasanya kita kan ada kalender ya, kalender Google Calendar, kalender di handphone. Itu biasa saya mencatat semuanya sih, misalnya di tanggal sekian, hari apa, itu ada kegiatan apa aja di jam berapa. Dan karena kebetulan sama kayak Kim ya, agak sedikit pelupa. Jadi biasanya ada set reminder ataupun alarm di handphone. Jadi untuk membagi waktunya, kalau misalkan ada bertabrakan kegiatannya dengan kegiatan yang lain, itu bisa diprediksi dan bisa dihindari karena sudah terjadwal untuk semua kegiatannya. Ada dihindari nih. Lebih memanajemen waktunya ya Kak. Iya, benar. Biasa. Oke, dari Pak Sabar mungkin ada tips-tips. Paling tipsnya adalah skala prioritas ya. Maksudnya ini juga akan teman-teman rasakan pada saat nanti mereka lulus dari UIB gitu ya. Bekerja secara profesional, otomatis kan juga akan tetap ada banyak pekerjaan gitu ya. Sama halnya dengan mereka saat ini mereka kuliah, kerja, organisasi gitu ya. Jadi tetap yang paling pertama dan utama adalah mereka harus skala prioritas. Yang mana yang harus mereka prioritaskan. Misalnya pada saat musim ujian ya mereka harus prioritaskan ujiannya dulu. Atau misalnya tanggung jawab mereka di organisasi itu sebagai ketua atau sebagai penanggung jawab divisi tertentu, otomatis kan skupnya akan lebih besar. Mereka harus bisa memanage mana yang harusnya mereka tanggung jawabnya ada di mereka gitu. Jadi tetap yang paling penting adalah mereka harus mencatat yang tadi sudah Kim sampaikan, mencatat kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Lalu yang kedua mungkin ya tadi skala prioritas. Yang ketiga adalah ya jangan takut untuk mencoba, gitu. Karena kalau nggak mencoba kita kan nggak tahu, gitu. Jadi teman-teman mahasiswa dimanapun, maksudnya bukan cuma mahasiswa UIB gitu ya, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal, baik itu dalam kompetisi, baik itu dalam berkegiatan, baik itu dalam perkuliahan. Kayak gitu. Luar biasa. Oke. Nah tadi pertanyaan kedua sebetulnya tentang apa sih gitu harapan-harapan yang akan disampaikan oleh teman-teman sekalian yang masih takut gitu mau join organisasi atau merasa capek nanti gitu ya kan. Banyak kan kayak aku mau ikut organisasi ini terlihat keren tapi gimana ya gitu, masih bimbang gitu. Mungkin dari Kak Kim gimana? Ya. Kalau untuk harapannya ya yang pasti yang tadi saya udah bilang, kalau misalkan jangan pernah takut, karena kalau misalkan kalian belum mencoba, ya kalian belum tahu gimana rasanya asik berteman dengan banyak orang, terus bisa kenal dengan prodi lain juga, bisa kenal satu sama lain itu asik. Dan mungkin kalian ngerasa kalau aduh aku nggak cukup pantas atau nggak punya ide, tapi kalau misalkan kita udah bersama satukan pendapat, itu kita bisa muncul ide-ide yang mungkin nggak pernah terbayangkan sama kita sebelum kita mulai ikut jadi organisasi itu. Wow, oke. Muncul ide-ide baru. Benar, ya. pasti ada ide-ide baru. Kalau dari Kak Vidya? Mungkin sama ya kayak Kim, kayak buat teman-teman semua yang pengen join organisasi itu nggak perlu takut, nggak perlu takut bisa nggak ya, karena kalau kalian belum join itu belum tahu rasanya, nggak akan tahu rasanya. Jadi join aja karena kalian pasti bisa buat menyeimbangkan waktu ataupun dengan berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, itu nggak perlu takut gitu. Benar sekali ya, karena tadi Pak Sabar juga ada mention kita di sini itu untuk membangun atau merealisasikan suatu kegiatan kita ini belajar bersama-sama. Jadi tidak perlu takut kalau mau join dengan Ormawa. Oke, kalau Pak Sabar ada harapan tersendiri? Oke, harapannya sih paling untuk teman-teman mahasiswa gitu ya, khususnya mahasiswa UIB gitu, kalau masih takut untuk join organisasi mungkin boleh datang ke BPKA dulu gitu ya, kira-kira nanti BPKA akan kasih saran kamu masuknya di mana gitu yang cocok. Dan yang pasti
kita sama-sama belajar, jadi jangan takut. Terus harapannya yang kedua yaitu untuk mensukseskan UIB Fest yang ketiga tahun ini dong. Wow, gitu. Luar biasa. Boleh nih Kak Kim sebagai ketua acara dari UIB Fest ya yang ketiga. Boleh nih dikasih harapan-harapan untuk UIB Fest atau ajakan. Boleh. Ajakan untuk masyarakat Batam ya, boleh datang untuk meramaikan acara UIB Festival yang ketiga dari tanggal 11 sampai 13 Juni. Di situ juga ada bazar, mungkin ada UMKM Batam yang ingin membuka bazar atau tenan, masih tersedia tenan kita ya Pak, masih tersedia. Terus teman-teman yang mungkin punya skill di bidang nyanyi atau dance atau mungkin suka cosplay, itu kita juga tersedia lomba-lombanya. Lalu yang tadi seperti saya bilang kita ada juga lomba online, mungkin dari luar kota kita ada fotografi dan esai. Di situ teman-teman bisa melampiaskan lah karyanya dalam mungkin memfoto atau menulis, itu bisa ikutin lomba di situ. Terus yang paling penting untuk mahasiswi Batam dan juga siswa-siswi yang ada di Batam dari sekolah-sekolah, kita di sini ada lomba ranking 1. Mungkin teman-teman yang mungkin merasa saya memiliki wawasan yang luas, ini nggak tentang yang susah-susah soalnya. Ini pengetahuan umum gitu. Bisa ikut daftar lombanya. Kalau misalkan mau tahu informasi lebih lanjut, bisa dilihat dari Instagram UIB Festival. Jangan lupa hadiahnya sampai 20-an juta ya. Iya, jangan lupa. Besar hadiahnya, benar. Wow, 20 juta. Total hadiah ya. Total hadiah, luar biasa ya. Acaranya bakal seru banget karena dilaksanakan 3 hari. 3 hari, 11 sampai 13 Juni. Selain lomba juga kita ada penampilan pentasnya dari tari, dari UKM Band, jadi gak bakal bosan. Tidak bakal bosan, luar biasa ya. Wah, tadi sudah banyak juga hal-hal yang telah kita bahas, sharing, tips-tips, harapan. Banyak sekali yang sudah kita bahas pada segmen kali ini atau episode kali ini. Tidak terasa ya Pak, Kak, pembahasan dan sharing asik mengenai behind the scene Ormawa, serunya mengikuti organisasi mahasiswa di Universitas Internasional Batam sudah sampai di penghujung acara. Seru sekali melihat bagaimana pengalaman organisasi, kemudian bisa membentuk karakter, menambah relasi, tentunya menjadi bekal penting ya untuk dunia kerja nantinya ataupun masa depan gitu. Terima kasih untuk para narasumber hebat dan keren kita, dan juga terima kasih untuk pemirsa Batam TV di rumah yang senantiasa menyimak dari awal hingga akhir acara. Jangan lupa untuk terus saksikan UIB Edu Talks setiap hari Kamis pukul 3 sore hanya di Batam TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap semangat mengejar mimpi. Bersama UIB Edu Talks, menginspirasi masa depan Anda. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program UIB Edu Talk, kerjasama Universitas Internasional Batam dan Batam Televisi. Batam TV, inspirasi Kepri.